Justru semakin awal nyeri haid itu ditemukan dan diobati, akan semakin baik karena akan memperkecil kemungkinan terjadinya efek-efek endometriosis yang sering dikenal sebagai endometriosis atau PCOS itu. Haid pada dasarnya adalah tanda terbaik pada wanita untuk memastikan sistem hormonnya itu bagus atau kurang bagus. Haid sendiri ada 3 yang harus dievaluasi, yaitu siklus. Siklus itu jarak dari haid ke haid berikutnya. Kemudian lamanya haid. Dan kemudian yang ketiga adalah banyaknya haid. Kemudian yang tambahan yang bukan ciri rutin adalah mengenai nyeri haid. Jadi kalau semuanya itu berjalan baik, maka kita bisa mengambil kesimpulan kemungkinan sistem hormonalnya baik. Sistem hormonal ini penting karena berkaitan dengan kesuburan, kemudian masalah-masalah penyakit lain yang berkaitan dengan haid. Nah, mengenai nyeri haid bisa ada 2. Satu karena ada infeksi, mungkin juga karena sistem hormon kelainan yang mungkin. Nyeri haid yang ekstrim itu tandanya adalah kalau dia haid dia nggak bisa bergerak. Nah, itu yang disebut dengan nyeri haid positif. Itu harus segera periksa atau konsultasi dengan dokter spesialis kandungan meskipun yang bersangkutan belum berkeluarga. Justru semakin awal nyeri haid itu ditemukan dan diobati, akan semakin baik karena akan memperkecil kemungkinan terjadinya efek-efek endometriosis yang sering dikenal sebagai endometriosis atau PCOS itu. Nah, nyeri haid yang berlebihan tadi, yang kemungkinan pertama adalah adanya infeksi kronis pada daerah panggul, jadi di sekitar rahim, namanya di parametrium. Kemudian yang kedua adalah yang paling sering adalah kasus yang disebut dengan endometriosis, yaitu adanya sel-sel selaput rahim yang berada di luar rahim. Itu yang saya bilang tadi harus segera ditemukan dan segera diobati, karena kalau terlambat akibatnya akan cukup serius. Secara medis kita pastikan dulu dengan pemeriksaan apa penyebabnya. Kalau penyebabnya infeksi, kita obati dengan obat-obat antiinfeksi yang titik tangkapnya ada pada daerah reproduksi. Tapi kalau penyebabnya adalah endometriosis, maka kita memerlukan pengobatan atau terapi hormonal. Nah, terapi hormonal ini butuh jangka waktu dan butuh konsistensi atau kontinuitas pengobatan. Pada saat haid, biasanya nyeri haid itu munculnya bisa ada pra-haid yang disebut PMS, premenstrual syndrome, atau pada saat haid hari pertama yang paling sering. Cara memastikan nyeri haid, setiap haid itu pada dasarnya semua wanita agak sedikit merasa ngilu pada perut bawah. Tapi kalau sekedar nyeri ringan, aman. Tapi kalau nyeri berlebih itu didefinisikan sebagai nyeri yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa melakukan kerja sehari-hari, perlu istirahat, perlu duduk saja dan sebagainya, dan kemudian perlu mendapatkan obat-obat anti nyeri khusus yang biasanya disebut NSAID.